yaitu pembukaan tadi sudah kita buka, dan selanjutnya yaitu pengenalan iHub yang akan dipimpin oleh Kak Siska Fitri selaku manajer inkubator UNS Innovation Hub. Selamat siang Kak Siska. Halo, selamat siang Mas Dani. Semoga suara saya terdengar. Terdengar tapi kecil sekali. Oke, sebentar. Oke. Apakah sudah jelas, Mas? Sudah lebih jelas. Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Selamat bergabung dalam acara roadshow keempat kami, roadshow dari UNS Innovation Hub seperti itu. Oke, mungkin perkenalan dulu ya. Jadi sebetulnya untuk sesi kali ini itu harusnya diisi dari Pak Catur selaku Kepala Divisi Startup dan Inkubasi seperti itu. Tapi mohon maaf sekali karena Pak Caturnya sedang ada acara, jadi digantikan oleh saya seperti itu selaku dari manajer inkubator UNS Innovation Hub. Nah, untuk acara roadshow kali ini itu sudah dilaksanakan selama 4 kali ya teman-teman semuanya, dari roadshow pertama, roadshow kedua, ketiga, dan kali ini adalah roadshow keempat seperti itu. Nah, untuk roadshow sendiri itu merupakan salah satu program dari kami yang bertujuan untuk mensosialisasikan program-program UNS Innovation Hub. Mungkin saya share screen dulu ya, Kak ya. Silakan. Oke, sudah terlihat ya, Kak Hanif ya? Sudah Kak, sudah terlihat. Oke, nah seperti yang tadi sudah sempat kita mention di awal bahwasanya program roadshow ini merupakan salah satu program dari UNS Innovation Hub. Nah, untuk struktur dari UNS Innovation Hub sendiri, dia merupakan suatu unit di bawah Direktorat Inovasi dan Hilirisasi seperti itu. Dan juga di bawah Wakil Rektor Bidang Riset dan Inovasi seperti itu. Nah, untuk secara struktural, Direktorat Inovasi dan Hilirisasi sendiri itu memiliki 2 divisi. Untuk divisi yang pertama itu Divisi Inovasi dan Kekayaan Intelektual yang dipimpin oleh Pak Ahmad Marzuki. Kemudian untuk divisi yang kedua itu adalah Divisi Startup dan Inkubasi yang dipimpin oleh Bapak Catur Sugiarto seperti itu. Atau branding kita di luar yang lebih dikenal dengan UNS Innovation Hub. Dengan salah satu program unggulannya adalah Semesta. Mungkin teman-teman udah kenal ya, yaitu 11 Maret Startup Academy seperti itu. Nah, bahwasanya untuk UNS Innovation Hub sendiri ini merupakan suatu unit yang tentunya tidak bisa bekerja sendirian, tetapi juga dia berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti itu. Nah, ini adalah beberapa program dan kolaborasi dari UNS Innovation Hub, teman-teman. Jadi kita sudah pernah bekerja sama dengan kementerian, seperti Kementerian Sosial, kemudian dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui program Kerdereka, kemudian dari Pertamina juga, dan juga dari berbagai asosiasi dan juga instansi-instansi lainnya, seperti itu. Nah, untuk 11 Maret Startup Academy atau Semesta ini merupakan suatu program yang berupaya untuk mengembangkan ekosistem inovasi dan hilirisasi dari hasil-hasil riset dan kreasi warga kampus seperti itu. Nah, warga kampus di sini tidak hanya memfasilitasi dosen, mahasiswa, dan tendik saja, tetapi juga dari alumni-alumni Universitas 11 Maret seperti itu. Nah, 11 Maret Startup Academy sendiri ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem wirausaha dan inovasi di lingkup Universitas 11 Maret, kemudian meningkatkan upaya hilirisasi atau komersialisasi hasil riset dan kreasi inovatif warga kampus, dan juga menumbuh kembangkan usaha rintisan startup berbasis teknologi yang mandiri dan berdaya saing.
Nah, untuk bagaimana mengembangkan inovasi tersebut, di sini kami sudah menyusun sebuah kurikulum, yang mana kurikulum ini bisa untuk dijadikan rekognisi MBKM seperti itu. Dan untuk yang tahun 2021 ini beberapa sudah terrekognisi 20 SKS, ada yang 18 SKS, dan juga ada yang terrekognisi 2 SKS. Nah, ini beberapa materi-materi untuk kurikulum yang sudah kita kembangkan, yang mana kurikulum untuk inkubasi sendiri ini merupakan adaptasi dari berbagai referensi kurikulum dari MIT seperti itu, dan juga dari kumpulan dari Ahmad Zaki Foundation, yang tujuannya nantinya terciptanya suatu pra-startup dan startup yang memiliki daya saing. Nah, kemudian untuk tahun 2021 kita memiliki 2 program pra-startup dan startup. Untuk pra-startup sendiri, luarannya itu adalah produk siap prototyping dan juga memiliki hak kekayaan intelektual. Nah, kemudian untuk yang startup, itu produk siap komersil, memiliki CVPT, dan juga hak kekayaan. Seperti itu. Nah, ini beberapa dimulai dari technical mentor, kemudian ada conceptual class, kemudian juga ada sesi coaching seperti itu. Nah, untuk di tahun 2022 ini, kita tetap ada inovasi dari pelaksanaan inkubasi sendiri, seperti one-on-one coaching, dengan coaching yang lebih intens, kemudian company visit, dan juga ada sesi expert speaker seperti itu. Nah, untuk kegiatan inkubasi ini tidak hanya untuk pembelajaran dari mahasiswa untuk mengembangkan wirausahaannya, tetapi juga kegiatan ini mendukung dari indikator kinerja utama perguruan tinggi. Misalkan yang pertama, itu untuk meningkatkan kualitas lulusan, seperti itu. Yang kemudian adalah meningkatkan kolaborasi dengan berbagai praktisi bisnis, seperti praktisi bisnis mengajar di dalam kampus, seperti itu. Nah, selain kita menginkubasi startup berbasis digital, kita juga menginkubasi usaha-usaha mikro, seperti itu, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu dokumentasi kegiatan yang sudah kita laksanakan di tahun 2021. Nah, di sini UNS Innovation Hub itu berkesempatan untuk menginkubasi 500 KPM. Jadi KPM itu adalah keluarga penerima manfaat di Kabupaten Karanganyar. Ini kita inkubasi selama kurang lebih 4-5 bulan seperti itu. Itu dimulai di bulan Agustus September tahun 2021 dan sudah selesai di Desember kemarin. Nah, selain kegiatan tadi, kita juga ada program yang bernama Solo Next Startup yang bertujuan untuk meningkatkan ekosistem kewirausahaan juga di lingkup Solo Raya seperti itu. Kemudian juga ada Hello Startup. Nah, Hello Startup ini juga rangkaian kegiatan dari UNS Innovation Hub berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, misalkan ISI, kemudian Universitas Kriya Sahid seperti itu, untuk membangun dan mengembangkan ekosistem kewirausahaan khususnya di wilayah Solo Raya. Nah, ini untuk 35 tenan yang sudah berhasil kita inkubasi dalam tahun 2021. Nah, salah satunya beberapa prestasi dari tenan-tenan yang sudah diinkubasi dari UNS Innovation Hub, misalnya dari Semar BMS. Nah, Semar BMS ini berhasil mendapatkan pendanaan dari CPPBT-nya FII sebesar 250 juta, dan untuk tahun ini kita inkubasi dari bulan Januari sampai Juni nanti di tahun 2022. Kemudian ada juga tenan yang sudah berhasil mendapatkan pendanaan dari luar, misalkan Civil Art. Dia berhasil untuk mengikuti inkubasi dari Ahmad Zaki Foundation dan berhasil mendapatkan funding dari sana. Dan juga untuk yang startup kampus atau dari Ahmad Zaki Foundation, itu ada tenan satu lagi yang berhasil masuk, yaitu dari Garasi Juang seperti itu. Nah, kemudian
beberapa prestasi lainnya antara lain 5 tenan terpilih yang berasal dari bidang New Renewable Energy itu adalah SIAP Indonesia, kemudian dari produk Ekoelektrik, kemudian Polimikro Berdikari Nusantara, ada juga dari Angkasa Surya, dan juga satu lagi itu dari tadi SIAP, Polimikro, Ekoelektrik. Oke, satu lagi mungkin maaf saya lupa, itu mendapatkan pendanaan juga dari Pertamina. Jadi dia berkesempatan untuk melakukan pitching di depan Pertamina seperti itu. Dan itu basisnya New Renewable Energy, teman-teman. Nah, di samping program-program kita yang tadi sudah saya sebutkan, ada Semesta. Nah, kemudian untuk tahun ini kita ada program baru, yaitu Semesta New Renewable Energy. Dan ini juga bekerja sama dengan Pertamina, yang nantinya khusus untuk menginkubasi startup teman-teman yang berasal dari bidang energi terbarukan seperti itu. Dan berkesempatan untuk kita inkubasi dengan total pendanaannya per startup itu 450 juta dan bisa lebih dari itu. Seperti itu. Nah, ini kerjasama dari iHub dan Pertamina yang nantinya akan launching di bulan Maret bertepatan dengan rangkaian agenda Disnatalis UNS seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman bisa menyiapkan proposal-proposalnya untuk mengikuti program dari Semesta reguler maupun Semesta New Renewable Energy seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, Mas Hanif. Baik, terima kasih Kak Siska atas penjelasannya tentang UNS Innovation Hub, terutama di Semesta yang akan diselenggarakan pada bulan Maret. Oke, jangan lupa nih teman-teman buat meng-follow akun Instagram dari UNS Innovation Hub di @uns.innovationhub dan nantikan informasi mengenai program-program yang akan datang. Oke, acara selanjutnya yaitu talk show. Selamat siang Kak Revi Kunaifi. Halo, siang Hanif. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Oke, ini teman-teman perkenalkan. Ini adalah Kak Revi Kunaifi, merupakan Managing Director Aqua Energy Indonesia yang akan menemani kita di talk show yang pertama. Setelah saya baca-baca nih CV-nya Kak Revi pernah itu ya banyak sepak terjangnya di luar negeri juga, di beberapa perusahaan luar negeri, dan juga menguasai banyak bahasa, salah satunya bahasa Perancis. Boleh saya coba nih Kak ya? Bonjour, monsieur. Oke. Bonjour Hanif. Jadi, oke. Comment vas-tu? Sama-sama. Itu? Très bien, merci. Oke. Très bien. Oke Kak, ini langsung aja nih. Karena saya juga udah kepo setelah membaca CV dari Kakak. Kak, apa sih menurut Kakak itu startup dan bagaimana menurut Kakak perkembangannya startup yang ada di Indonesia? Startup mungkin by definition kalau saya melihatnya ini sebagai commonly gitu, commonly perusahaan yang baru mulai gitu kan, di tahap awal dari sebuah perusahaan baru mulai, dimana saya melihatnya mungkin lebih banyak cost-nya lebih besar daripada revenue generation. Cuman kalau to be very specific mungkin definisi yang lebih masuk yang lebih familiar ke teman-teman semua adalah ya company tadi pertama early stage tapi yang fokus ke satu produk or service solusi tertentu, basisnya di-driven sama innovation yang akan ngedisrupsi market, ngedisrupsi pasar dan punya potensial buat scaling up gede banget. Jadi saya ngelihatnya tergantung nih definisinya by itself mau lebih classical as company at the early stage seperti itu atau memang teman-teman lihatnya bahwa startup itu terbatas buat company yang punya tadi potensi scale up yang gede banget, yang basisnya selalu inovasi dan akan mendisrupsi market gitu. Kayak gitu. Kalau saya sih lebih senang sebenarnya ya definisi yang kedua sih, karena mungkin itu lebih jamak ke terdengar teman-teman semua melihatnya seperti itu. Nah yang kedua
kalau ngelihat market di Indonesia kayak apa ya, mungkin teman-teman di sini di Semesta udah hatam lah ya pada ya, udah dibina lama, udah ikut program dari saya lihat bahkan ada 35 tenan, sebagian udah di funding, ada seed funding dari beberapa company, termasuk nanti ada komitmen dari Pertamina yang launching new and renewable energy spesifik ini buat Semesta. Saya rasa sudah familiar semua lah marketnya seperti apa di Indonesia. Kalau saya ngelihat ya growth-nya besar banget gitu kan, banyak company yang sukses, tapi ya jangan lupa belajar juga buat company-company yang gagal gitu. Karena yang gagal lebih banyak daripada yang sukses. Bukan buat nakut-nakutin, tapi lebih ke arah ya kalau bisa di measure gitu kan, pelajarin semua informasinya, why company berhasil, why not gitu, why fail, belajar dari sana. Ya mudah-mudahan apapun yang teman-teman di sini lagi bangun nanti bisa berjalan paling nggak lancar, dan teman-teman even if kalaupun nanti gagal ya bisa belajar dan kemudian bangun lagi yang selanjutnya, seperti itu. Jadi jangan selalu fokus terhadap keberhasilan gitu kan, melihat cerita-cerita yang keren, tapi ya banyak juga cerita-cerita yang lebih menggambarkan realita gitu dalam bisnis gitu. Jadi itu yang mesti teman-teman juga harus balance lah ya informasinya, kayak gitu sih Mas Hani. Oke, baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini juga kalau semisal nih Kak ada yang gagal, nah terus cerita yang gagal ini kan biasanya nggak ke up nih, biasanya yang ke up tuh selalu yang berhasil. Nah gimana nih Kak biar kita tahu bagaimana cerita kegagalan, karena kan kadang nggak enak nih, kok dulu waktu Kakak bikin startup gagal, itu ceritain dong Kak, kan gimana gitu. Ya, sebenarnya itu bagian dari ini. Kita kan punya tendensi semua orang pengen terlihat atau terdengar perfect gitu ya, pengen terlihat sempurna, ngerti semua hal, jago di banyak bidang gitu loh. Nggak tahu nih sini backgroundnya, yang ikut backgroundnya apa, apakah anak teknik, ekonomi atau kedokteran, saya nggak tahu nih. Cuman mungkin banyak dari kita nganggap bahwa kita bisa ngerti A to Z running company gitu kan, banyak hal yang kelihatan perfect gitu. Tapi yang di other hand sebenarnya kalau kita melihat dari sisi organisasi itu, pelajaran-pelajaran tentang leadership, manajerial gitu kan, itu nggak ada salahnya untuk jadi vulnerable gitu. Vulnerable artinya kita menunjukkan sisi-sisi di mana kita butuh bantuan orang. Kita nggak ngerti akan satu hal gitu. Kita pernah gagal, tapi yang paling penting itu ya meng-acknowledge kita pernah gagal dan pelajaran apa yang kita ambil dari kegagalan itu gitu. Sehingga nanti kegagalan tersebut sifatnya nggak repetitif gitu. Ini kegagalan di hal yang sama, topik yang sama, spesifik nggak jadi berulang. Kalau berulang kan jadi lain lagi ceritanya. Iya, mungkin pemahaman-pemahaman kayak gitu yang mungkin kita juga perlu mulai dibiasakan gitu teman-teman. If you fail, that's okay gitu. Making mistake that's okay gitu kan, semua orang berhak gitu untuk mencoba, untuk gagal gitu kan. Tapi untuk juga yang paling penting belajar dari kegagalan itu. Ini sorry kalau turnya jadi lebih negatif gitu kan, tapi mungkin menggambarkan realita. Ya mudah-mudahan teman-teman ya tetap semangat lah. Tapi yang paling jelas ya mudah-mudahan kalau dieksekusi ide-idenya yang brilian, disiplin dalam mengeksekusi, terus belajar gitu kan, dan adaptif terhadap semua perubahan-perubahan, nah insya Allah jalan lah. Oke, berarti memang harus tahu ya kalau kita tuh kurangnya di sini, dan jangan malu buat kita tuh butuh bantuan dari orang lain, dan harus adaptif juga dengan perkembangan yang ada. Nah, berbicara tentang perkembangan nih Kak, kan tadi sudah di awal dengan topiknya new renewable energy. Nah, menurut Kakak nih tanggapannya tentang new renewable energy dengan startup dan juga banyak kolaborasi dari Semesta dan berbagai perusahaan. Itu menurut Kakak buat generasi Indonesia selanjutnya ini bagaimana, Kak? Cocok, dan peluangnya gede banget gitu. Market size-nya gede banget. Jadi bisa masuk sama definisi yang tadi kita define di awal ya. Artinya punya potensi market yang gede banget, dan driversnya kalaupun mau masuk ke renewable energy ini teman-teman bisnisnya ya basisnya harus inovasi gitu. Tanpa ada inovasi ya akan sulit masuk di sini, karena kita sebenarnya lumayan terlambat gitu untuk masuk ke sini gitu. Jadi inovasi ini nggak terbatas terhadap produk ya, produk atau jasa atau bikin alat atau apapun yang kelihatan too scientific gitu kan, too engineer gitu. Tapi banyak hal gitu. Jadi inovasi di misalnya
proses bisnis gitu kan, inovasi di bisnis modelnya gitu, diskusi di cara kita nge-deliver produk atau jasa kita ke clients gitu kan. So many things can be done within the framework of innovation sebenarnya gitu. Nah, jadi itu yang mesti dilihat teman-teman nanti kayak apa. Jadi saya balik lagi ke awal gitu. Mungkin yang belum seberapa familiar gitu, dengan apa itu renewable energy, saya lebih suka ngomong renewable energy-nya doang, RE-nya doang, daripada ada new-nya gitu. Karena begitu ada new-nya nanti orang ngomongnya kemana-mana gitu, ngomongin nuklir, ngomongin methane gasification, coal gasification gitu loh, yang nggak selamanya renewable gitu, nggak selamanya terbarukan gitu. Cuman karena teknologi tersebut belum pernah dideploy di Indonesia, masuk dalam kategori N gitu kan, yang new tadi, yang sebenarnya ya impact-nya ke lingkungan gitu kan, nggak seperti apa yang kita harapkan kalau itu basisnya fully renewable. Jadi saya limit ke renewable aja ya diskusinya. Nah, peluangnya banyak banget itu, karena kalau kita ngelihat visi besarnya government kan pengen target bahwa 23% dari bauran energi kita nanti di 2025 itu basisnya energi terbarukan gitu. Nah, itu energi terbarukan apa saja sih gitu. Di Indonesia ini mungkin salah satu negara yang paling komplit gitu sumber energi terbarukannya. Ada matahari banyak gitu kan, air banyak, panas bumi atau geothermal banyak gitu. Apalagi biomasa ya dari hutan, sampah dan lain sebagainya, kurang apa lagi. Belum ngomongin laut gitu yang belum kita eksplor banyak dari energi dari laut gitu. Nah, 23% ini segede apa sih gitu loh magnitude-nya. Ini kalau diukur-ukur dalam takaran investasi untuk mencapai 23% by 2025, ini ngomongin Windows 2025 ya, 3 tahun dari sekarang, 4 tahun dari sekarang gitu kan. Itu kita butuh investasi paling enggak 10 sampai 12 gigawatt listrik gitu loh, dari energi terbarukan. Kalau ditranslasikan ke dalam investasi, itu butuh investasi 15 sampai 20 miliar US dollar. Itu angkanya berapa dalam rupiah? Seratusan 200 sampai 300 triliun gitu dalam waktu 3 tahun ke depan. Artinya kita harus ada investasi paling enggak 75 sampai 100 triliun setiap tahun selama 3 tahun ke depan untuk kita bisa mencapai target yang bauran tadi gitu. Jadi marketnya sebesar itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ada teman-teman dari semesta ini yang kemudian bisa ambil bagian dalam market opportunity yang sebesar itu di Indonesia. Jadi saya tadi baru ngomong sampai 2025 ya. Kalau kemudian di extend artinya kan growth-nya ini makin lama trennya energi dari fosil, dari apa namanya misalnya batu bara, gas itu kan genset itu akan makin turun dan habis gitu. Mungkin Indonesia pun kalau teman-teman ngikutin di COP26 kemarin di Glasgow gitu kan, kita udah pledge bahwa kita akan jadi net zero emissions country gitu by 2060. Artinya Biden harusnya 2050 ya itu udah nggak ada lagi thermal power plant kita, PLTU, PLTG dan PLTD dan lain sebagainya. Itu kelihatan panjang ya 2060, udah 2020, 40 tahun lagi ya mungkin teman-teman masih pada berkarir juga kalau sekarang masih mahasiswa gitu. Itu Mas Hanif. Oke, berarti memang benar-benar Indonesia itu kaya, dan dulu saya pernah baca artikel nih Kak, kalau sebenarnya dunia itu tidak butuh Indonesia tidak butuh dunia, tapi dunia itu butuh Indonesia karena kekayaan alamnya. Bahkan kemarin tuh kalau di berita tuh kan ada yang beberapa negara yang di stop batu bara oleh Indonesia ekspor, itu kan kalang kabut karena memang dunia itu sangat membutuhkan Indonesia, dan Indonesia karena ingin renewable energi, jadi ya memang harus segera agar tidak habis ya Kak. Oke. Dan ini kan terkait dengan tidak new lagi, tapi yang hanya sebatas renewable energi ya Kak, di potensi inovasi dalam pembuatan startup di Indonesia. Nah, kalau menurut Kakak nih, inovasi itu kan tadi bukan hanya berupa scientific barang, tapi bisa juga dengan gagasan-gagasan. Nah, menurut Kakak dengan adanya inovasi, itu apa sih inovasi yang bisa diberikan saat membuat startup? Dan mungkin bisa juga dengan langkah kecil dari kita yang memang belum mampu untuk membuat startup, tapi bisa membantu keberhasilan tentang bebas emisi di cita-citanya Indonesia di 2025 untuk yang bebas emisi sampai ke 2050.
Nah, itu pertanyaan buat para calon founder kalau itu, Mas Hanif. Kira-kira apa nih? Tapi gini, saya kasih ilustrasi yang mungkin paling gampang kali ya. Ilustrasi gini. Mas Hanif atau peserta nih ya, teman-teman di sini yang lain gitu kan. Tahu nggak kita saat ini bayar listrik kalau di kosan beli token, kalau ada di kosan atau di rumah gitu kan, harganya berapa rupiah per kW? Coba bisa tulis di chat atau kalau mau nyalain speaker monggo teman-teman biar lebih interaktif. Ayo di chat ya, sebut angka berapa rupiah per kWh masing-masing dari teman-teman, silakan diketik. Yang nggak tahu tulis saya nggak tahu. Oke. Mungkin sekitar 1.000 sampai 5.000 gitu Kak mungkin. Ayo yang lain. Ya. Oh, kata Google 600. Oke. Siapa lagi yang mau Google silakan. Saya tunggu 3-4 lagi lah ya. Tempat aja nggak apa-apa, bebas, nggak perlu precise. 400, very good. Mana lagi nih? Udah habis nih. Ada yang 600, ada yang 400, ada yang 700. Kayak lagi bidding nih, lama-lama naik, makin lama makin mahal. Saya ini aja ya, bayaran listrik teman-teman itu kalau di rumah atau di kosan atau di mana gitu kan, itu roughly kita bayar sekarang 1.500 per kWh gitu. Setiap energi yang kita konsumsi dalam satuan kWh ya, ini lupain lah kWh itu apa, cuman anggaplah satuan energi kWh itu kita bayar 1.500. Jadi kalau teman-teman ngisi token prabayar yang 100.000 gitu kan, ya dapatlah isinya 55 sampai 60 lah kira-kira gitu loh. Angkanya tuh di meteran prabayar yang nambah. Ini kita beli dari PLN harganya segitu as a customer. Solar panel gitu, PLTS ya, solar cell teman-teman tahu kotak-kotak itu gitu kan. Kalau ada misalnya Mas Hanif nih investasi gitu kan, terus konsumsi sendiri, pasang sendiri, itu harga yang dihasilkan sama-sama 1 kWh tadi itu angkanya di dekat sama yang Nadia sampaikan, 700 sampai 800 rupiah per kWh. Artinya apa? Kalau saya ini sebagai pengusaha misalnya diperbolehkan jual listrik langsung ke Nadia, ke Hanif, ke Asa, apalagi Tanggierka, gitu, Aulia yang chat di sini, saya bisa jual harganya 700 atau 800 rupiah per kWh gitu. Which is itu jauh lebih murah ya daripada yang saat ini teman-teman bayar. Kira-kira kalau saya diperbolehkan jual itu ke sana, teman-teman bakal ganti nggak provider listriknya? Ganti dong, yang lebih murah. Pasti ganti yang lebih murah gitu, karena sama-sama gitu, sama-sama listrik gitu. Nah, mirip lah teman-teman beli kuota, ada yang 1 giga, ada yang harganya saya nggak tahu beli kuota berapa sekarang. Saya pakai random number, ada yang 1 giga 50.000, ada yang 10.000 gitu atau 20.000, pasti cari yang paling murah gitu. Nah, ini sama dengan listrik. Kenapa kemudian nggak bisa gitu? Mas Hanif dari orang lain, saya lagi karena regulasinya nggak membolehkan swasta jualan listrik masuk ke masyarakat gitu. Undang-undang ketenaga listrikan kita nggak membolehkan itu, walaupun secara teknis kita itu bisa gitu dapat harga yang lebih murah gitu. Nah itu udah masalah kan. Nah ini tinggal terserah nih para calon founder ngelihat ini sebagai apa nih, peluang, tantangan atau gimana. Kalau saya ngelihat itu peluang gede banget di sana gitu. Simply ada masalah, ada kondisi di di masyarakat yang kita bisa create value gitu, kita bisa create sesuatu dari sana. Itu sebagai salah satu contoh. Nah sisanya tadi kalau ditanya idenya apa lagi, inovasinya apa lagi, ya teman-teman di sini harus dilihat gitu, baca dulu, perhatikan masalahnya apa yang ada di masyarakat gitu kan, tantangannya apa, kondisinya gimana, dan di mana kita bisa masuk gitu di sana gitu. Jadi kan basisnya selalu dari ini kan, apa yang mau kita tawarkan gitu, value proposition kita itu apa, goals kita apa.
dan itu bisa kita dapatkan kalau kita tahu masalahnya. Nah, saya ngelihat sih biasanya gitu dalam melihat bikin ide-ide kayak gitu, dilihat tuh value chain dari industri ini kayak apa sih gitu. Dari hulu sampai hilir itu bisnis prosesnya apa aja gitu kan, di mapping satu-satu. Terus key playersnya siapa gitu, orang-orang, aktivitasnya apa di situ. Dari sana kita lihat tuh, oh masalahnya di setiap dots tadi, di setiap value chain, aktivitas dan orang dan lain sebagainya masalahnya apa. Terus kita reflect dari kita, oh saya kayaknya bisa deh masuk di bagian ini spesifik di sini. Oh saya bisa deh masuk di bagian situ. Apa yang kita tahu. Jadi memang mappingnya harus dilihat dari the entire value chain, business value chain-nya dulu. Gitu sih Mas Sani. Oke, berarti ini tadi ada poin yang agak baru dengar juga nih. Jadi kalau di Indonesia sendiri dari PLN itu tidak boleh ada swasta yang menjual listrik. Ini saya juga baru dengar. Jadi bisa dibilang ada monopoli gitu dari regulasi pemerintah, dan harus melihat secara luas di mana poin-poinnya kita bisa masuk. Kalau kita tidak bisa menjual listrik, kita bisa menjual inovasi kita ke perusahaan milik negara tersebut gitu ya, Kak ya. Oke. Dan tadi sudah terjawab juga langkah pertamanya untuk membuat startup yang berbasis renewable energy itu melihat pasar dan juga melihat di mana kita bisa masuk dan bagaimana cara kita memposisikan diri sebagai startup baru dalam pemerintahan, dalam swasta juga, seperti itu. Oke nih Kak, aku mau nanya lagi tentang, gimana ya pertanyaannya? Jadi ketika kita membuat startup tapi terhalang oleh adanya, yaitu tadi regulasi dari pemerintah atau mungkin ya sejenisnya itu, dan itu menjadikan kita tuh kayak ya gimana ya, kalau dari pemerintah tuh nggak boleh, selain dari kita melihat poin-poin ini, kalau poin-poin itu kan dari awal kita sebelum membuat startup, tapi kalau sudah terlanjur nih Kak, sudah terlanjur mengkonsep, sudah membuat, dan ternyata dilarang, misal kita mau bikin perusahaan nuklir gitu, dan ternyata sama Indonesia belum boleh, nah itu gimana tuh Kak? Ya harus belajar legal framework-nya dulu ya gitu. Jadi ya mapping tadi salah satunya harus ngelihat gitu legal framework-nya kira-kira kayak apa gitu, memungkinkan nggak ide itu kemudian untuk diimplementasi gitu. Itu kan jadi quick check up yang dilakukan di awal kayak gitu ya. Jadi begitu ngelihat ide ada masalah tadi, peluang dan lain sebagainya harus dicek dulu gitu secara legal, peraturan membolehkan nggak bisnis itu kemudian dijalankan, atau kalaupun ada tantangannya gitu kan atau requirements-nya apa aja dicek gitu kan, apa aja kira-kira kita bisa nggak address semua requirement itu gitu secara tepat waktu tentunya ya gitu. Gitu sih. Jadi memang belajarnya jadi atau assessment-nya harus lebih holistik gitu kan, nggak ngelihat dari oh kita punya ide nih gila kayaknya bisa deh jalan, peluangnya gede banget gitu. Tapi kemudian nggak memungkinkan untuk dieksekusi gitu kan, karena tadi ada constraint legal atau peraturan dan lain sebagainya, yang itu jadi bukan tugas kita kemudian untuk mengadvokasi terhadap peraturan itu dirubah gitu. Untuk mulai ya paling nggak kalau saya melihat ya pragmatis saja gitu, lihat mana bisnis yang memang langsung bisa dieksekusi gitu tanpa pusing-pusing ngurusin masalah kita masih melobi atau mengadvokasi dari sisi legal / peraturan dari pemerintah seperti itu. Oke, terima kasih Kak. Jadi dari Kakak sendiri nih pesan buat teman-teman partisipan yang menjadi calon-calon pembuat startup di sini apa Kak? Mungkin Kakak bisa memberikan semangat juga buat teman-teman yang ingin membangun startup. Wah, kayaknya kalau itu udah banyak banget nih pesannya dari yang lain-lain. Kalau saya ngelihat ya banyak baca gitu kan, bidangnya apa, banyak baca, terus asah kepekaan kita terhadap isu-isu di masyarakat. Tadi baca itu nggak hanya baca literatur gitu, tapi baca lingkungan sekitar kita gitu. Ada kondisi-kondisi sosial apa sih di masyarakat, tantangan mungkin di teman-teman kita ngelihat gitu kan, itu penting banget gitu kan untuk dapat
dapat cue-cue, sinyal-sinyal, ide-ide dan lain sebagainya mungkin bisa jadi basis buat teman-teman develop idea gitu di sana gitu. Yang kedua yang paling penting juga ya punya keahlian tersendiri gitu. Mau ahli di bidang apa gitu. Kalau yang basisnya teknik ya secara keilmuan tekniknya kira-kira nge-develop produk apa dan lain sebagainya gitu. Yang lebih tertarik dengan isu organisasi, yang melihat masalah organisasi, startup itu gimana bisa berhasil dan lain sebagainya gitu. Yang tertarik isu keuangan ya coba diperdalam, artinya jadi benar-benar expert di satu bidang gitu kan, satu hal tertentu yang kita bisa confidently bilang I'm really good on this gitu kan. The other topic I know the general concept gitu kan, tapi di particular topik ini, subjek ini I'm very confident gitu. Nah itu harus punya hal-hal yang kayak gitu sebagai seorang nanti founder atau co-founder gitu kan. Dilihat nanti dari sana kan bisa tinggal nyambung ke poin ketiga saya adalah untuk manage network gitu, relationship kita dengan teman-teman, jaringan yang baru. Jadi kalau bisa ya pergaulannya nggak terbatas dengan teman-teman segolongan aja gitu kan, sejurusan atau seangkatan, tapi bisa di-extend ke banyak hal gitu. Dan kalau bisa ya relationship itu di-manage gitu. Nggak kayak ketemu orang satu kali terus sudah ngerasa kenal orang itu karena pernah ketemu ngisi acara seminar kayak gini sekali gitu kan. Tapi benar-benar di-maintain gitu kan, relationship gitu kan, tanya kalau butuh bantuan, butuh informasi dan lain sebagainya. The very general, orang tuh sebenarnya pasti pengen ngebantu lah gitu selama waktunya memang ada, bandwidthnya ada, jadi ya dimanfaatkan. Jadi network itu penting. Terus yang terakhir mungkin ya apalagi ya, banyak tadi sih berkumpul ke teman-teman yang memang punya visi yang sama gitu, mau bikin seperti ini. Jadi sebenarnya ya semesta ini bisa jadi wadah yang pas banget sih gitu di sini, bahwa teman-teman sudah berkumpul difasilitasi gitu kan oleh semesta gitu. Mungkin nanti ada mentor-mentor yang pasti keren-keren banget, belum nanti ada komitmen pendanaan dari tadi ada Menzaki Foundation, ada dari Pertamina gitu kan, yang renewable energy, dan itu orang-orang yang serius banget gitu. Kalau memang nanti ide-idenya menarik gitu kan dan timnya solid, itu ya mudah-mudahan bisa jalan. Tapi yang paling penting ya bisa dicatat buat teman-teman gitu loh, buat para investor gitu loh, be it buat lagi di tahap awal seed tadi ya, melihat tadi ada yang berapa di invest Smart BMS $20,000 ya, dia 250 juta, 300 juta rupiah dan lain sebagainya. Itu orang akan rely a lot ke tim gitu, siapa yang running ini startup gitu, rather than ideas-nya atau apa ya, potensial market dan lain sebagainya gitu. Any ideas can be like really good, really great gitu kan, whatever the idea it is gitu kan. Tapi if we don't confidence with someone or the team that are running the idea, orang nggak akan invest. Jadi ya teman-teman harus invest dulu ke diri masing-masing gitu. Jadikan teman-teman memang orang-orang yang orang mau kemudian naruh duitnya gitu kan, investasi ke teman-teman gitu. Dan itu harus dimulai dari diri masing-masing sendiri dan kombinasi dari tim yang memang orang percaya bisa mendeliver apa yang ditarget gitu. That's the most important thing, people, the team. Oke, terima kasih Kak Revi atas semangatnya, pesan-pesan juga kepada partisipan di sini. Dan selanjutnya saya akan buka sesi tanya jawab untuk Kak Revi. Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung raise hand atau tulis di kolom chat. Saya buka 3 pertanyaan. Silakan kepada teman-teman untuk bertanya. Oke, sambil nunggu buat teman-teman mungkin masih bingung nih Kak. Oh, ini udah ada yang nanya
dari Lana Alfirza dari Fakultas Teknik UNS. Izin bertanya, Mas, tantangan besar yang pasti akan dilalui oleh para squad startup yang masih merintis, terutama di dunia renewable energy, yang dimana teknologinya masih tahap develop dan beberapa masih ke ranah riset. Sedangkan permintaan kebutuhan sadar akan renewable energy masih minim dan masih minim juga investor. Dari Lana Alfirza. Ya, Silakan. mungkin kalau tantangan general lah, saya rasa nggak cuma yang renewable gitu. Tantangannya nanti bakal di kemampuan teman-teman buat bikin produk atau jasa yang market mau buy in gitu. Kalau dibilang teknologinya masih nggak major, itu di Indonesia kali ya. Maksudnya di luar deal-nya itu every day gitu kan. You see a deal in this landscape renewable energy, millions US dollar gitu, sometimes $1 billion US dollar gitu. Jadi market yang gede banget, teknologi juga udah banyak banget itu available di market yang semuanya sudah proven ya. Mereka udah develop dari awal 2000-an gitu. Jadi udah jalan 10, 15 tahun, 20 tahun gitu. Sekarang makin mature. Kita memang ketinggalan banyak di masalah teknologi creations, even adoption-nya pun kita sangat ketinggalan gitu. Cuman teknologinya itu udah sangat mature gitu loh, renewable. Balik lagi terus satu lagi komen sedikit masalah marketnya tadi ya, it's huge gitu. Di Indonesia sendiri marketnya gede gitu. Jadi ya kalau dibilang demand-nya nggak ada juga nggak juga gitu. Mungkin karena teman-teman belum ke-expose ke bidang ini gitu. Tadi kan narasi saya gampang aja gitu. Di personal masing-masing itu ada needs besar gitu. Karena secara harga pun kita sudah kompetitif renewable energy kan. Coba perspektifnya kita ganti gitu, nggak ke personal tapi industri. Bayangin industri yang sangat energi intensif. Jadi konsumsi energinya gede banget dalam proses produksinya ya. Industri apa misalnya? Semen, baja, keramik, kaca, apalagi smelting gitu kan. Itu industri yang konsumsi energinya gila-gilaan banget gitu. Any saving, kalau sekarang mereka masih beli dari PLN ya dengan harga di roughly 1.000-1.100, industri bayarnya lebih murah. Tapi coba bayangin kalau ada kemudian renewable bisa jual ke mereka harganya 800-900 rupiah gitu. Any saving gitu kan 10-20 perak dikali volume energi mereka yang mereka konsumsi itu gede banget manfaatnya buat mereka. Jadi marketnya segede itu. Gitu sih. Investor pun banyak banget renewable energy di luar ya, terutama di Indonesia memang kayaknya ya overall kan memang ekosistemnya masih orang lebih senang ngomongin e-commerce gitu kan, super apps dan lain sebagainya gitu kan. Tapi ya maksudnya ya semua orang ngerjain itu kan. Income, maksudnya kecuali teman-teman punya ide yang gitu kan, benar-benar bisa mendisrupsi semua yang incumbent di e-commerce, ride sharing, ride hailing gitu-gitu, super apps ya bakal small gitu untuk bisa lebih gede dari mereka gitu. Jadi ya lebih baik masuk ke market yang belum banyak juga pemainnya gitu. Dan investor they will come gitu kalau punya ide yang bagus dan yang bagus gitu. Tantangannya nanti paling ya bakal generik ya, gimana teman-teman bisa dapat tadi traksi awal buat bisa jualan produk atau jasanya gitu. Terus kemudian satu lagi juga bisa teman-teman bisa kemudian punya nafas yang panjang gitu kan. Nah begitu jalan 6 bulan gitu kan, belum ada investor, terus kemudian ada investor duitnya udah habis gitu kan, misalnya seatnya gitu kan. Nah mulai tuh satu nanti mau cari kerja dulu deh gitu, satu mau nikah dan lain sebagainya gitu. Jadi ngejaga kesolidan tim buat maintain objektifnya, visi yang sama dan bisa konsisten buat ngebangun gitu kan. Itu yang mungkin bakal jadi tantangan yang generik buat semua teman-teman. Oke, terima kasih Kak Revi atas jawabannya. Bagaimana Lana Alfirza? Apakah ada tanggapan? Oke, terima kasih atas sarannya Mas Revi. Cukup. Oke, buat teman-teman yang ingin bertanya, jangan lupa buat raise hand. Bisa juga dengan langsung ngetik di kolom chat. Ini sambil nunggu buat teman-teman buat pertanyaan selanjutnya. Boleh nih Kak Revi buat cerita sedikit tentang Akuo yang ada di filter background Kakak nih, Salfok dari tadi, ada panel surya. Boleh nih Kak cerita dikit sambil nunggu teman-teman
Buat barangkali ada yang masih mau mengetik, masih mikir-mikir kalimat pertanyaan seperti apa. Ya, kalau di aku, kita di bisnis dikenalnya sebagai IPP, Independent Power Producer. Jadi memang kita bisnisnya itu mendevelop, memfinance gitu kan, membiayai, kemudian membangun dan mengoperasikan pembangkit listrik, tapi yang basisnya hanya energi terbarukan gitu. Misal yang di background saya ini kita bikin PLTS terapung gitu kan. PLTS terapung di danau. Ini danaunya ini bekas quarry galian, bekas galian C gitu. Jadi kalau yang sekarang misalnya nih lagi rame-rame nih ya di Jawa Tengah kan, lagi ada masalah mau proyek galian dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bekas galian tambang, pasir, batu dan lain sebagainya kan biasanya banyak kebuka tuh. Nanti kalau keisi air jadilah tempat-tempat begini nih gitu kan. Danau-danau yang sebenarnya kayak misalnya bekas tambang batu bara lah. Kalau teman-teman pernah ke Kalimantan tuh banyak kali tuh kolam-kolam gede-gede kayak gini. Di sana disebutnya voids gitu kan. Untuk kemudian kita bisa manfaatkan gitu. Jadi daerah yang tadinya quote unquote rusak gitu kan karena aktivitas mining pertambangan itu sebenarnya bisa dimanfaatkan juga jadi energi terbarukan. Nah, kemudian yang kita jual nanti listriknya gitu. Nah, listriknya kalau di negara yang kalau di Indonesia konteksnya listriknya bisa kita jual ke misalnya pemilik tambangnya gitu kan. Kita sewakan pembangkitnya gitu. Atau bisa kita jual juga ke PLN. Karena PLN itu nggak semua pembangkit listrik PLN itu punyanya PLN. Jadi PLN ada juga beli dari pihak ketiga gitu. Tadi misalnya belinya 900 dari kita gitu kan. Jual ke masyarakat ke 1.400 gitu. Jual ke bisnis 1.000 dan lain sebagainya. Seperti itu sih. Oke, berarti selain jual listrik juga menjual panel suryanya itu ya kayak Enggak, kami enggak jual produk. Kalau produknya kami beli juga dari mana-mana. Jadi kami basisnya investor sih gitu loh, investasi IPP gitu kan. Jualnya yang kita jual listriknya. Jadi mirip let's say pengembang properti lah ya, pengembang perumahan gitu kan. Ya batanya beli gitu kan, gentengnya beli, tapi dia kemudian cari lahan, beli lahan, invest. Kalau di sana yang dijual rumahnya, kami pembangkitnya nggak akan dijual, pembangkitnya kami keep, nanti yang dijual listrik. Oke, berarti sistemnya kayak sewa pembangkit tapi listriknya kita berikan ke customer ya. Betul. Oke. Ini pertanyaan selanjutnya dari Kak Tio dari alumni UNS. Kak, banyak yang bilang kalau new renewable energy itu balik modalnya lama dan realitanya alat-alat buat bikin infrastrukturnya juga mahal. Apa sih Kak yang menjembatani new renewable energy untuk dirintis ke dunia bisnis digital? Nah, ini balik lagi ya, pemahaman secara umum masih seperti itu gitu loh, bahwa energi terbarukan ini mahal gitu kan, terus balik modalnya lama dan lain sebagainya gitu. Tadi saya sampaikan itu pembandingnya paling gampang, harga listrik yang teman-teman konsumsi sekarang Rp1.500, listrik di Jawa itu 70% lebih itu dari batu bara yang katanya paling murah tuh gitu. Harga jual listriknya di teman-teman tuh di 1.500. Renewable on the other hand gitu kan, kita bisa jual listriknya harganya di 800-900 rupiah per kWh gitu. Jauh lebih kompetitif. Jadi saya bisa bilang ini mindset yang memang masih banyak di umum ya, melihat bahwa energi terbarukan ini masih lama gitu, masih ada future gitu kan, harganya masih mahal dan lain sebagainya. Sementara realitanya sangat sebaliknya gitu. Jadi renewable itu gampang dideploy, cepat dikonstruksi gitu kan, nggak tergantung sama volatilitas harga gitu. Sama yang keempat, harganya sudah sangat kompetitif gitu. Ini bayangin sekarang batu bara, harga komponen utama dari PLTU itu apa? Batu bara. Batu bara kita pun nggak bisa kontrol harga batu bara itu akan berapa dolar per ton gitu, karena dia mengikuti harga market kan. Begitu spot price gitu kan, harga market tinggi nih sekarang di $150 sampai kadang $200 per ton gitu kan, ya pengusaha batu bara lebih milih jual keluar daripada jual ke PLN gitu kan. Kayak kalau teman-teman ngikutin kemarin akhir tahun sempat tadi Hani sampaikan gitu loh, di blog gitu loh, nggak boleh ekspor batu bara karena orang milih jual keluar. Mirip sama industri CPO gitu loh, ke palm oil kita, kelapa sawit kita gitu. Begitu harga market lebih tinggi ya insentif orang itu adalah untuk mengekspor gitu, jual keluar, ngapain gue jualan di dalam gitu. Nah, renewable nggak ada tuh gitu.
matahari ya gitu-gitu aja gitu kan, angin gitu-gitu aja, air gitu-gitu aja. Nggak ada orang yang tiba-tiba bilang, bos harga matahari besok jadi Rp1 ya per intensitas yang kita terima. It's all free gitu. Jadi nggak tergantung, terserah komoditi mau kayak apa. We have stability over 20-30 years. Gitu. Itu yang mesti teman-teman mulai pahami juga, bahwa renewable itu totally the opposite. Kita punya semua benefit untuk bisa bikin renewable itu lebih banyak di poweran energi kita. Menjembatani energi untuk dirintis ke dunia bisnis digital. Anything gitu kan, misalnya paling gampang, yang digital ya bikin e-commerce buat renewable gitu, pasang PLTS di rumah-rumah gitu kan, bikin trading platform buat itu aja udah masuk bisnis digital gitu kan. Apalagi bisnis operationsnya, misalnya maintenance-nya bisa juga digitalisasi gitu. Apa sih sekarang yang nggak bisa digitalisasi gitu kan, hampir semuanya gitu. Kayaknya nggak hanya renewables, anything can be digitized gitu. Gitu. Oke, bagaimana Kak Tio atas jawaban dari Kak Revi? Apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, mungkin sudah cukup dari Kak Tio. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Fatimah Aditya. Halo Kak, mau tanya, kalau cari tim yang sama-sama bisa di bidang new renewable energy, lebih kemana ya Kak? Kayak punya ide tapi masih bingung timnya. Mungkin maksudnya dari Kak Fatimah ini mencari teman yang sevisi dan semisi ya Kak ya? Silakan. Iya, ini kayaknya pertanyaan cocoknya ke semesta nih. Bisa dibikin tuh program matchmaking kayak gitu. Gimana orang-orang yang punya concern yang sama gitu kan, visi yang sama, misi yang sama. Kalau misalnya pertanyaan terkait itu ya, itu bisa dijembatani di sana gitu. Yang kedua mungkin bisa juga nggak hanya visinya yang sama, misinya sama, tapi memang butuh tim yang saling complement each other gitu. Ya kan, mungkin belum punya teman yang siapa sih yang bisa ngurusin keuangannya gitu kan, siapa sih yang bisa ngurusin teknologinya, siapa yang bisa ngurusin data gitu kan, siapa yang bisa ngurusin salesnya, marketing gitu kan. Nggak tahu, ini mungkin bagian dari diskusi yang semesta nanti bisa cek apakah memang orang itu datang itu udah harus dalam bentuk tim gitu kan di semesta ini, atau orang bisa individually aja, saya punya ide gitu kan, bisa nggak digabungin sama orang-orang lain yang mungkin secara profil bisa saling complement each other. Karena again ya, tim ini super penting gitu. Paling penting dapat tim yang bisa solid gitu. Dan ya tadi harus complement each other gitu. Nggak bisa semuanya seragam gitu. Backgroundnya teknis semua gitu. Nggak ada yang ngurusin marketing, nggak ada yang ngurusin keuangan dan lain sebagainya gitu. People have to complement each other lah. Jadi timnya bisa benar-benar kuat lah. Ya kira-kira main bola lah. Main bola kalau semuanya striker kan repot gitu. Walaupun Cristiano Ronaldo semua 11 orang ya nggak cocok juga, nggak ada backnya, nggak ada playmaker gitu kan, nggak ada penjaga gawang. Oke, berarti sama pertanyaannya... satu lagi mungkin yang lebih simpel pragmatis, bisa cek di LinkedIn ya, karena kan LinkedIn sekarang jadi platform yang lumayan banyak banget dipakai di dunia renewables gitu kan. Coba aja aktif di sana, di komunitas macam-macam gitu kan, share your thought, your ideas gitu kan. Gue punya kayak gini, ide kayak gini gitu kan, ada yang mau join nggak gitu kan ya, nanti ngobrol catch up gitu kan, email ngobrol kayak gini by 15-30 minutes kan, bisa lumayan, paling nggak nambah kenalan baru gitu. Ya, berarti diharapkan dari semesta ini kita bisa menyatukan berbagai orang yang memiliki concern yang sama yang sebelumnya belum pernah ketemu ya. Oke, ini karena masih ada waktu, karena tadi saya buka 3 pertanyaan, buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silahkan buat terus di kolom chat, dan sambil menunggu saya gantian bertanya ya Kak Revi. Jadi ini saya sedikit tertarik dari yang tadi tentang renewable energy, tentang CPO. Itu saya pernah lihat di berita bahwa dari Eropa sendiri itu menolak yang adanya CPO dari Indonesia, atau terutama dari itu ya, Asia Tenggara yang produksi CPO-nya cukup tinggi, bahwa katanya yang kayak gini lah, yang kayak gini, padahal CPO sendiri itu merupakan ya bahan energi yang berasal dari alam yang harganya pun
tidak tidak dipengaruhi oleh pasar seperti batu bara itu, karena apa ya kira-kira Kak? Kenapa kok seperti itu? Nah, jadi kalau ngelihat itu panjang gitu, kita bisa ngelihat dari dua sisi ya. Nah, jadi kalau dilihat ini biar pemahamannya balance ya, orang-orang Eropa itu sebenarnya yang dipertanyakan bukan masalah harga, paling nggak yang dianalisis secara publik, tapi lebih ke arah industri kelapa sawit itu mulainya adalah dengan melakukan banyak sekali deforestasi gitu, pembukaan lahan yang secara masif dan dilakukan dengan pembakaran dan lain sebagainya gitu loh. Let alone ya begitu udah ditanamin sawit ya udah gitu, itu bakal jadi kebun sawit monoculture dan akan degrade banyak soil kesehatan tanahnya gitu loh, quality soil dan lain sebagainya gitu. Jadi yang disampaikan ke publik lebih ke arah itu, masalah deforestasi terutama itu yang paling tinggi. Nah, cuman gitu kan, dilihat dari sisi komersial di Indonesia gitu kan, kita ngelihatnya wah ini masalah trade barrier saja gitu loh. Karena productivity CPO oil itu kan, palm oil itu paling tinggi gitu. Jadi ton per hektar per year-nya gitu, apa yang bisa diproduksi dari minyak sawit itu jauh lebih tinggi dibandingkan misalnya minyak bunga matahari gitu kan, atau dari minyak yang tumbuhan-tumbuhan lainnya, misalnya corn starch gitu dan lain sebagainya yang tumbuh di Eropa gitu. Jadi mereka nggak bisa kompetitif dibanding kita, which is true juga gitu dari sisi ekonomi kayak gitu. Nah, tinggal sekarang kita ngelihatnya mau dari sisi yang mana, mau milih side yang mana sih. Dari sisi Hanif saya nggak akan berpihak di sini, tapi itu view-nya kayak gitu ya, dari dua hal ini gitu loh. Ya, tapi kita nggak bisa bohong juga, nggak bisa be naif juga bilang bahwa industri sawit nggak ada masalahnya gitu. Masalahnya banyak banget gitu loh. Ini kayak gini aja gitu kan, di kondisi kayak gini harganya terpengaruh, Hanif gitu loh. Bukan nggak terpengaruh apa-apa, ini simply supply and demand lah kalau anak-anak ekonomi gitu. Begitu demand-nya jauh lebih tinggi daripada supply, ya harganya akan drive up. Makanya sekarang begitu harganya naik, ya pengusaha-pengusaha CPO pinter juga gitu ya, mending gua ekspor dong daripada jualan di dalam negeri gitu. Sehingga bikinlah kelangkaan pabrik-pabrik minyak goreng gitu. Yang harganya minyak gorengnya jadi tinggi banget gitu kan. Sekarang ngomongin sabun juga bahkan sama. Yang bikin ibu-ibu rumah tangga pada kalang kabut kan dengan harga minyak yang tinggi gitu. Jadi ya it's not that renewable sebenarnya gitu, dan itu sangat dipengaruhi. Maksudnya harganya sangat volatile juga gitu. Berarti bukan sebuah definisi kalau semua yang dari alam itu merupakan renewable energi ya Kak? Iya, not entirely true sih. Tinggal kita mau ngelihat gimana gitu. Karena ini jadi panjang nih diskusinya gitu. Sebenarnya kalau ngelihat renewables-nya doang, oke, itu udah habis, bisa ditanam lagi, tumbuh lagi, jadi renewable. Nah, cuman begitu dicek masalah carbon neutrality-nya gitu, banyak kemudian diskusi adalah, kalian pas ngebuka lahan gitu kan, itu berapa karbon yang kalian rilis, yang dilepaskan ya. Kan begitu pohon mati, mereka ngerilis. Pohon itu kan meng-capture karbon. Mereka meretain hutan dengan meng-capture karbon. Nah itu begitu ngebuka itu berapa yang dirilis gitu karbonnya. Nah kemudian pertanyaannya, dari hasil misalnya mau bikin PLT biogas gitu kan, itu yang bisa di saving, karbon yang bisa di saving dengan PLTG ini karena dia misalnya mereplace PLTD diesel, itu berapa sih selama lifetime-nya gitu loh. Nah itu ada yang ngitung-ngitung, itu masih negatif gitu. Artinya dia nggak net, not even not zero gitu. Jadi masih lebih banyak karbon yang dirilis pada saat diskusinya memang jadi panjang dan sangat teknikal sih. Tapi ya ini buat menggambarkan ke teman-teman market reality-nya seperti apa. Oke, terima kasih Kak Revi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan, mungkin bisa menjadi pertanyaan yang terakhir. Kak, mau tanya dong, kebanyakan renewable energy itu menurut saya banyak yang hasil penelitian, tapi untuk bidang marketingnya tidak seperti biasanya. Misalnya baterai panel surya. Seperti itu untuk hasil penelitian yang cukup sulit seperti ini. Dari mana ya Kak cara marketingnya atau belajar di mana? Mungkin dia dimaksud Kak Lia itu
kebanyakan new renewable energy itu hasil penelitian saja, tapi buat realisasinya itu di lapang kurang, hanya sebatas hasil riset, hasil penelitian. Contohnya baterai atau panel surya, dan bagaimana cara marketingnya atau belajar dari mana, seperti itu, Pak. Ya, ini menarik nih, karena ini semua tantangan yang inovasi berbasis teknologi ya kayak gini gitu. Basisnya pasti riset gitu. Semua orang-orang yang sekarang lithium ion battery yang sekarang kemudian lithium ion jadi gede banget dipakai di semuanya sekarang. Kalau ngomongin energi transisi, yaitu key driversnya adalah lithium ion battery gitu, yang dipakai di handphone teman-teman, laptop gitu kan. Dan nanti ngomongin electric vehicles itu, it's all started like 20-30 years ago gitu loh. Dulu basisnya adalah riset, penelitian kampus dan lain sebagainya. Cuman memang ya risetnya itu konsisten terus-terusan, kemudian diadaptasi oleh industri. Jadi memang driver harus dari industri, harus ada yang kemudian mengadop temuan-temuan itu gitu. Tanpa ada adopsi dari industri, kemudian mengkomersialisasikan gitu, temuan-temuan tadi, penelitian nggak akan ada yang taking off. Jadi kuncinya di sana. Nah, mungkin ini juga bagian dari point of discussions oleh semesta gitu, gimana caranya produk jasa atau inovasi yang dihasilkan dari sini, even yang berbasis riset gitu kan, kemudian nanti bisa diadopsi oleh industrinya langsung gitu, yang directly akan either menggunakan itu sebagai konsumsi mereka, atau yang bisa kemudian memfasilitasi dalam mass production untuk kemudian dijual ke masyarakat gitu. Nah ini bagus banget gitu loh, udah bisa gandeng Pertamina gitu kan. Ya, Pertamina banyak sekali gitu. Pertama, konsumsi mereka juga gede banget gitu kan, dalam hal energi dan teknologi dan lain sebagainya. Yang kedua, jualan mereka pun diverse gitu kan. Kalau ngomongin ini aja, ngomongin apa misalnya charging stations lah di SPKLU gitu kan, nanti buat kendaraan listrik kan banyak banget inovasi yang bisa dibikin di sana gitu. Nah, kalau Pertamina yang bisa ngedeploy nanti di semua pom bensin yang mereka, misalnya kayak gitu. Jadi memang partnership dengan industri ini jadi penting banget gitu, untuk kemudian R&D atau riset-riset dari kampus ini kemudian bisa dilempar ke pasar seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Kak Revi atas jawabannya. Berhubung waktu juga sudah pukul 4:10, maka sesi tanya jawab akan saya tutup, dan terima kasih juga kepada Kak Revi atas materi yang sudah diberikan, sesi tanya jawab yang sangat interaktif. Dan sebelum mengakhiri talkshow yang pertama ini, dipersilakan kepada teman-teman untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu untuk kita foto bersama dengan Kak Revi. Dan kepada panitia yang bertugas, saya mohon untuk mendokumentasikan. Silakan teman-teman untuk menyalakan kamera. Iya, aku yang bertugas untuk dokumentasi. Yuk teman-teman on cam ya. Oke, ditunggu on cam-nya biar nanti fotonya bagus nih. Itu on cam. Oke, udah lumayan nih yang on cam nih. Oke, pose yuk. Pose teman-teman, sekreatif mungkin, bebas. Oke, dari yang slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Pusing dulu nih. Lanjut ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Ya, udah nih. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas screenshot-nya. Baik, karena sudah berakhir sesi 1, saya memasuki acara yang selanjutnya. Terima kasih Kak Revi. Memasuki acara selanjutnya, yaitu sesi yang ketiga. Apakah Kak Ramadan Priantono sudah bergabung di Zoom? Ya, halo. Oh iya, udah. Halo, selamat siang Kak Ramadan Priantono. Ya, halo. Halo. Ini bisa dengan singkat saya panggil apa ya, Kak? Ya, panggil Rama. Oh iya, Kak Rama. Oke, selamat siang Kak Rama.
Kak Rama ini merupakan CEO dari Enerma yang menjadi salah satu inkubasi dari UNS Innovation Hub di tahun 2021. Oke, bagaimana Kak Rama, sudah siap untuk tanya jawab? Ya, monggo. Oke, Silahkan. boleh nih Kak, perkenalkan diri dulu dan kenalan tentang Enermanya. Oh ya, sebelumnya selamat siang ya, masih siang. Selamat siang Siap. semuanya. Kenalin aku Ramadan Priantono, panggil aja Rama. Nah, jadi aku salah satu co-founder dari Enerma. Jadi apa itu Enerma? Jadi kami itu adalah perusahaan yang menyediakan layanan, jasa, dan juga manufaktur untuk sistem manajemen energi gitu. Jadi intinya kita menyediakan energi manajemen sistem support gitu. Berarti Enerma ini benar-benar baru dari inkubasi tahun lalu, berarti berdirinya tahun 2021 ya Kak? Bener banget. Kita Oke. belum ada setahun. Dan dari 2021 itu kan, dari Semesta 2021 nih Kak, apa sih yang mendorong Kakak dan teman-teman untuk mendaftar di Semesta di tahun 2021? Nah, ini mungkin ini ya, ini menarik banget buat teman-teman. Jadi awalnya kami ini background-nya untuk foundernya itu kan berasal dari Fakultas Teknik gitu. Dari Fakultas Teknik, dari jurusannya Teknik Elektro, terus kita tergabung dalam satu proyek gitu sama dosen gitu. Nah, di proyek dosen itu kita kembangin kan, terus kita coba aja nih iseng-iseng daftar di IHAB. Nggak taunya lolos, padahal tujuan utamanya sebenarnya waktu itu bukan bikin startup. Nah, ini yang menarik nih. Tujuan utama kita awalnya itu bukan bikin startup, jadi cuman untuk mencari pendanaan gitu awalnya. Setelah kita masuk, ternyata lolos dan kita diinkubasi, kok kelihatannya bisa ini. Jadi ada perasaan kelihatannya produk kita, riset kita itu bisa nih kita komersialisasi gitu. Dari mentor-mentor, dari bimbingan mentor, dari inkubasinya itu kita dapat kayaknya bisa. Akhirnya kita sepakat untuk yuklah kita bikin startup aja sekalian gitu. Nah, gitu. Jadi awalnya daftar IHAB itu, daftar semesta itu malah niatnya cuman pengen duitnya gitu ya, jangan ditiru ya, tapi dulu tuh kayak gitu, jadi cuman pengen duitnya, terus ya udah kita daftar aja. Ternyata kok bisa, kok menarik gitu. Akhirnya kita kembangin, ya jadilah kita sekarang gitu. Oke, berarti memang benar-benar nggak nyangka juga ya Kak bisa sampai sekarang ini. Dan hasil dari inkubasi di tahun lalu itu apa aja Kak? Dari tahun lalu atau mungkin dengan adanya Semesta yang 2022 ini, apakah juga masih berlanjut mentoringnya? Ya, jadi mungkin ini ya, yang jadi salah satu alasan kita kenapa kok jadi yakin nih riset kita itu yang awalnya cuman masuk cuman cari duit dah, ibaratnya cari duit gitu, terus kita kayak bisa nih bikin perusahaan karena dari mentor itu, dari inkubasinya Semesta, kita bisa dapat opportunity lain malahan. Mungkin ini selain dapat dana ya, tapi menurutku dana itu karena kita masuknya kan pra-startup, kita belum startup, kita masih pra. Jadi dana yang masuk pun juga nggak besar gitu. Daripada mungkin dari dana riset yang biasanya kita dapat itu, daripada dana hibahnya Semesta itu jauh gitu, bisa sampai 5 kali, 10 kali lipat bahkan. Tapi yang enggak kita dapat itu adalah yang kita dapetin di Semesta itu adalah opportunity untuk yang lain, opportunity untuk dan relasi di kesempatan lain. Contohnya itu kemarin kita lolos di Pertamuda Set and Scale itu yang ada di Pertamina. Jadi itu kayak kompetisi
startup gitu, komunitas startup. Dan alhamdulillah kita lolos top 50 gitu dari 2000-an lebih pendaftar. Misalnya yang masuk kita lolos top 50. Terus kemarin sempat eksibisi juga di Bali gitu. Nah kayak gitu-gitu yang menjadikan kita oh ternyata yang jadi keuntungannya itu bukan hanyalah duitnya, mungkin kalau dilihat dari duitnya kecil gitu, banyak yang besar, lebih besar gitu. Tapi yang jadi poin pentingnya itu malah relasi-relasi. Terus kita juga banyak belajar juga dari koneksinya dari semesta. Itu salah satu contohnya yang cukup cukup apa ya mengena di saya itu waktu saya ada acara lah itu di Impala gitu. Di Impala itu ngobrol-ngobrol dengan orang yang mungkin kalau tidak ikut semesta, saya belum tentu bisa ngobrol dengan orang-orang tersebut gitu. Jadi kalau untuk sekarang dari Enerma sendiri, sekarang alhamdulillah kita udah jadi CP, terus alhamdulillah ini produk kita masih tahapnya masih market validation ya, kita masih market validation, kita masih buat MVP, tapi untuk jasanya sendiri kita alhamdulillah udah dapat klien itu, beberapa klien itu, dan udah revenue generating. Berarti Enerma ini berupa apa ya Kak? Maksudnya dalam save money and save energy ini ya upayanya itu dalam berupa sebuah manajemen energi dalam aplikasi atau bagaimana itu? Ya, jadi kita punya produk namanya Semso. Jadi produk kita Semso itu energy management support berupa sistem, berupa hardware dan software yang terintegrasi gitu. Jadi nanti kita bisa custom hardware sesuai dengan kebutuhan klien untuk sistem energinya kayak bagaimana. Nah, nanti kita bantu nih dari aplikasinya itu. Nah, untuk dalam sederhananya untuk mengatur, mengontrol gitu di aplikasi tersebut. Nah, bedanya kalau mungkin kalau teman-teman pernah dengar itu mungkin ada Bardi yang smart home. Nah, mungkin kalau bedanya kita dengan smart home itu adalah kita itu fokusnya itu untuk manajemen energi, untuk bagaimana caranya tuh energi use-nya itu bisa efisien gitu. Nah, kalau smart home itu kan cuman mati nyala terus ya controlling aja gitu. Nah, kalau kita enggak, kita ada analisisnya, kita ada play datanya, kita bisa ngasih ke klien nih, kalian tuh sebulan itu udah habis segini dan bulan depan kalian tuh kira-kira bakal habis segini. Jadi kita punya AI yang bisa memprediksi nih penggunaan bulan depan kayak gimana dan juga saran penggunaan gitu. Oke, berarti terintegrasi antara hardware dan software ya. Terus kalau dari Enerma ini sendiri, apakah berbasis IoT, Kak? Bener banget. Jadi produk kita semuanya berbasis IoT ya. Jadi yang sedia sekarang itu ada 3 variasi. Jadi ada outlet, terus ada juga control box gitu, terus ada MCB circuit breaker gitu. Jadi kita IoT, dan kalau untuk sekarang sih kita ada beberapa variasi ya untuk gunain konektivitasnya. Itu salah satunya WiFi, dan mungkin yang jarang didengar teman-teman itu di umum itu LoRa ya gitu. Ngomong tentang IoT nih Kak, tadi juga udah mention AI. Sebenarnya AI sama IoT itu bedanya apa sih Kak? Apakah mereka itu berdiri sendiri atau mungkin malah bisa berkesinambungan? Ya, jadi mungkin ini jelasin dulu ya IoT sama AI. Jadi kalau AI itu kan artinya artificial intelligence ya, singkatan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Jadi itu bisa digunakan di mana aja gitu. Ya, di komputer base, kalau misal kalian ini kalian cari nih, searching di Shopee, ngetik apa gitu, terus langsung ada rekomendasi. Nah, itu pakai AI itu, kecerdasan buatan.
Nah, itu namanya kerjasama hutan. Gitu. Kalau IoT, Internet of Things itu adalah lebih ke hardware gitu. Jadi misal ada hardware yang bisa kita kontrol atau monitoring melalui internet. Gitu. Internet of Things itu artinya gitu. Nah, dari kami sendiri itu kita menggabungkan dua konsep itu. Jadi AI yang kejelasannya itu dan juga IoT-nya itu kita gabungin dan jadilah produk yang namanya Senso itu. Jadi bisa banget dijadiin integrated system. Oke, berarti dalam kebersamaannya AI dan IoT itu menjadi ya komponen utama juga di dalam Enerma ya Kak ya. Benar-benar. Oke. Kalau sejauh ini nih Kak, kan Enerma sendiri kan sudah dalam bentuk CV. Nah, dalam keberjalanannya dalam pembuatan pra startup ini, selain yang tadi ada berupa mentoring dari Semesta, dalam legalitasnya Enerma sendiri itu apa aja ya Kak yang sudah Kakak lalui selama menjadi yang dimentorin oleh Semesta? Ya, jadi kemarin kita juga dibantu juga dari Semesta itu kita cukup terbantu juga untuk pendaftaran hak cipta ya, karena hak cipta itu jadi yang poin paling utama, apalagi untuk produk-produk kayak kita gitu, produk-produk riset, produk-produk development itu perlu banget ada hak ciptanya, apalagi untuk startup awal gini ya. Jadi pendaftaran hak cipta itu kita juga dibantu untuk legalitas. Nah, itu. Tapi kebetulan waktu itu kita nggak ikut ya, jadi kita daftar sendiri gitu untuk legalitas karena waktu itu dananya belum ada gitu. Nah, tapi dalam untuk legalitas di hak cipta, terus pendaftaran merek dan nama itu sangat terbantu sekali sih. Kemarin dari Semesta bantu banget. Terus mengenai tanggapan dari dosen-dosen Kak Rama nih, waktu Enermanya itu jadi benar-benar pra startup dan kelak akan menjadi sebuah startup, itu boleh diceritakan dikit dong Kak? Ya, jadi responnya pastinya bagus banget ya. Maksudnya kita langsung didukung. Bahkan untuk CV itu ini dananya dari Prodi ya. Jadi kita disupport penuh dari Prodi. Saya kan teknik elektro gitu. Karena emang kalau dalam saya belum tahu nih apakah ini benar atau enggak, tapi kalau dari rumornya sih semisal ada prodi yang bisa melahirkan startup itu akreditasinya pasti naik atau kredibilitasnya gitu. Nah, makanya dari situ kita pasti didukung. Nah, kalau misal teman-teman ada kayak ide atau startup itu malah ataupun teman-teman lihat pasti yang di sini kan mungkin ada yang dari FT ataupun dari yang lain. Kalau misalnya ada ikut proyek dosen terus kelihatannya sebenarnya proyeknya bagus bisa dikomersialisasi. Nah, gas saja gitu. Ngomongin sama dosennya terus Pak kita ikutin aja yuk, terus kita jadiin gitu. Karena sebenarnya banyak banget di teknik sendiri ya, di teknik sendiri itu produk-produknya tuh bagus banget. Banyak banget produk-produk riset-riset dosen yang bisa banget dijadiin startup gitu. Cuman nggak ada orangnya aja, nggak ada orang yang yang megang aja gitu, yang ngembangin riset itu gitu. Jadi kalau soal dukungan sih pasti sih. Dan dosen-dosen pun juga pasti dukung juga untuk relasinya itu dibuka banget sama mereka. Oke, berarti memang benar-benar bagus banget ya. Saya juga sempat tertarik kemarin waktu pitching sama dari pihak semestanya, kalau ikut aja nggak apa-apa Mas, siapa tahu lolos. Oke, ini buat teman-teman yang ingin mengeksekusi ide-idenya nih Mas, kan banyak nih pasti yang sudah ikut dari roadshow pertama sampai yang keempat ini.
boleh dong Mas kasih pesan-pesan semangat mungkin buat teman-teman yang ingin mengeksekusi idenya untuk menjadi sebuah startup. Ya, sebenarnya ini ya. Sebenarnya kalau di sini pun sebenarnya aku jadi narasumber tuh agak cukup kaget juga karena diri apa ya, dari saya sendiri itu saya merasa masih belum berkapabilitas gitu karena kita masih berproses juga, masih belajar juga. Tapi satu hal yang pasti, saya itu mungkin dikit cerita juga, saya itu background-nya bukan mahasiswa yang pintar gitu, bukan mahasiswa yang berprestasi, bukan saya di teknik elektro juga bukan top mahasiswa gitu, bukan yang kayak kumlot IPK saya aja nggak kumlot, saya nggak kumlot, saya banyak juga dapat C, ikut project itu juga baru satu itu yang ini sekarang jadi startup ini. Nah, istilahnya bukan mahasiswa yang mentereng lah gitu. Kalau dilihat mungkin teman-teman jangan kira yang sekarang ini saya berawal dari mahasiswa yang memang pintar dari awal gitu. Enggak sama sekali. Bahkan sekarang pun juga masih belajar gitu. Jadi kalau kalian punya ide, ada kesempatan, langsung gas saja gitu. Soalnya kita nggak tahu bahwa sebenarnya itu adalah jalan kita untuk berkembang gitu. Yang saya belajar juga dari semesta itu. Semesta itu mungkin bagi saya cukup besar juga impact-nya. Yang awalnya cuman mahasiswa nongkrong kalau malam, cuman begadangan gitu. Sekarang begadangannya jadi ngurusin bisnis gitu. Nah, jadi kalau ada ide atau ada kesempatan, gas saja gitu. Oke, dan karena sudah memasuki waktu dan sudah memberikan pesan-pesan ya Mas Rama ke teman-teman. Terima kasih buat Mas Rama atas ceritanya tentang Enerma, tentang apa itu renewable dari awal semesta di 2021 sampai sekarang. Dan terima kasih juga buat pesan-pesannya ke teman-teman yang ingin membuat startup di semesta 2022. Sekarang buat teman-teman boleh banget nih buat nyalakan kamera, kita foto bersama dengan Mas Rama. Dan kepada panitia, saya persilahkan. Oke, yuk buka lagi kameranya, kita dokumentasi. Ditunggu nih. Tunjukkan eksistensi kalian. Ini nggak dikira manusia virtual nanti. Yuk, on cam yuk. Ya nanti di dokumentasi yang di post iHub nanti juga bagus nih. Pada on cam semua. Ayo. Oke, satu-satu udah mulai on cam. Sip. Kayak gini aja ya teman-teman. Yaudah deh, nggak apa-apa. Oke, aku count ya. Yang dari yang slide pertama. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Oke, lanjut slide yang kedua ya. 1, 2, 3. Oke, sip. Terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih juga ke Mas Rama atas waktu yang sudah diluangkan ke kami semua dengan sharing di Enerma. Dan buat teman-teman jangan lupa buat kunjungi akun Instagramnya Enerma di @enerma.id. Oke, selanjutnya kita akan memasuki acara selanjutnya yaitu penutupan. Terima kasih kepada semua pembicara dari Kak Revi dan Kak Rama atas waktu sudah diberikan, sharing-sharingnya, dan aku mau memberikan reminder sedikit nih buat teman-teman bahwa semesta 2022 akan dibuka di bulan Maret. Jadi buat seluruh sivitas akademika yang tertarik mengikuti semesta, boleh mempersiapkan ide, mempermatang ide yang sudah ada, dan pantengin terus di @uns.innovationhub
biar nggak ketinggalan informasi-informasi mengenai Semesta 2022. Terima kasih kepada seluruh pembicara dan narasumber yang sudah meluangkan waktunya, dan terima kasih juga kepada panitia yang sudah bertugas. Terima kasih kepada partisipan juga yang sudah mengikuti Roadshow 4 pada hari ini, dan buat teman-teman jangan lupa untuk mengisi presensi di kolom chat yang sudah disebarkan oleh panitia. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan, salah kata, maupun salah perbuatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, terima kasih.